Arifin mengambil cangkul dan gagang cangkulnya ini dimasukkan ke alat vital Eno Fariha. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah menarik. Oke guys, di video kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kasus kriminal, yaitu sebuah kasus pembunuhan yang pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2016 lalu, ada seorang wanita yang dibunuh oleh 3 pemuda, yang dimana selain dibunuh, wanita ini juga diperkosa, dan yang paling mencengangkannya lagi adalah wanita tersebut alat vitalnya ditusuk oleh gagang cangkul. Guys, bisa kebayangkan gagang cangkul itu segimana panjangnya, dan itu ditusuk ke alat vital wanita. Wah, seram sih guys. Ya, mungkin di antara kalian juga ada yang pernah dengar kasus ini, dan saya pribadi juga pernah sebenarnya dengar kasus ini. Cuman saya nggak pernah tahu bagaimana sih kronologi pembunuhan ini, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi pembunuhan cangkul tersebut. Dibilangnya sih pembunuhan cangkul ya. Oke guys, daripada penasaran apa sih sebenarnya yang terjadi dengan wanita tersebut, kita simak video yang berikut ini. Oke guys, jadi wanita atau korban tersebut bernama Eno Fariha, yang dimana ia adalah seorang karyawati di salah satu pabrik yang ada di Tangerang, dan ia baru berusia 19 tahun. Ia menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh 3 tersangka yang salah satunya masih di bawah umur. Sebut saja namanya RAL. Ia adalah salah satu tersangka pembunuhan Eno Fariha, dan dimana ia juga masih berusia 15 tahun. Dan menurut laporan, ia juga masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dan tersangka yang kedua bernama Rahmat Arifin atau biasa disebut dengan nama Arif. Ia baru berusia 23 tahun dan dia juga bekerja di tempat si Eno bekerja. Jadi si Eno Fariha sama si Arif ini satu pabrik guys. Namun mereka ini beda bagian, jadi tidak pernah bertemu setiap hari. Dan tersangka yang ketiga bernama Imam Harpiadi. Ia juga baru berusia 23 tahun. Dan yang paling anehnya, si RAL sama 2 tersangka ini tidak sama sekali mengenal. Jadi mereka ini kenal pada saat kejadian pembunuhan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mereka ini kan tidak kenal, tidak sama sekali kenal, tapi gimana caranya mereka bisa membunuh secara bersamaan? Nah, berikut adalah kronologi lengkapnya bagaimana mereka ini bisa membunuh secara bersamaan. Oke guys, berawal dari sebuah perkenalan Eno dan RAL, namun si Eno ini memperkenalkan dirinya kepada si RAL bukan dengan nama aslinya, melainkan ia memperkenalkan dirinya kepada si RAL dengan nama yang lain, yaitu dengan nama Indah. Jadi mereka ini sudah berkenalan selama 1 bulan dari perkenalan pertama sampai dengan kejadian pembunuhan tersebut. Dan selama 1 bulan itu mereka juga sangat intens SMS dan telepon-teleponan. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka ini sudah menjalin hubungan lebih serius, atau bisa dikatakan mereka ini pacaran. Dan pada tanggal 12 Mei 2016, tepatnya pada pukul 11.30 atau setengah 12 malam, mereka ini sudah janjian untuk bertemu di kamar atau di mesnya si Eno. Jadi si Eno ini tinggal di salah satu mes yang sudah disediakan di tempat kerjanya. Dan dikatakan pada saat RAL ini sedang main PS, dia mendapatkan sebuah pesan dari si Eno untuk datang ke mesnya. Di dalam pesan itu juga dikatakan bahwa si Eno ini sudah membuka pintu gerbang mesnya dan juga sudah membuka pintu kamar mes. Dan mesnya ini ada 14 pintu, di mana si Eno ini berada di salah satu mes yang paling ujung dari pintu gerbangnya. Dan sontak saja si RAL ini setelah mendapatkan pesan dari Eno langsung menuju ke lokasi. Dan pada saat RAL sampai di lokasi, benar saja pintu gerbangnya ini dibuka dan pintu kamarnya juga agak sedikit terbuka. Jadi ini adalah kode-kode pacaran anak zaman sekarang guys. Ngeri ya. Oke guys, dan menurut pengakuan si RAL pada saat diinterogasi oleh polisi, jadi mereka ini sudah berada di mes hampir setengah jam guys. Dan mereka melakukan hal-hal yang emang di luar batas kewajaran, yang emang seharusnya tidak dilakukan oleh anak yang baru berusia 15 tahun. Kebayang nggak isi guys? Anak usia 15 tahun, anak SMP kelas 2, berpacaran benar-benar di dalam satu ruangan. Dan itu seharusnya tidak dilakukan oleh anak seumuran RAL. Dan dikatakan pada malam itu juga hujan mengguyur kota Tangerang. Dan yang paling mengejutkannya lagi adalah sebuah pengakuan dari si RAL pada saat diinterogasi oleh polisi. Mereka ini sudah melakukan ciuman guys. Dan yang namanya laki guys, kalau udah, ya walaupun emang nggak semuanya ya guys,
Tapi ya hampir kebanyakan kalau udah yang namanya laki-laki biasanya kalau udah dikasih satu ya minta dua, guys. Dan sama si RAL ini juga nggak ada bedanya. Setelah dikasih ciuman, dia juga minta lebih ternyata, guys. Dia meminta si Eno untuk bersetubuh dengannya. Aduh, ini udah lebih parah lagi, guys. Anak umur 15 tahun udah tahu masalah hubungan intim dengan lawan jenisnya. Maksudnya ya nggak malu gitu untuk meminta hal-hal yang seharusnya menurut mereka ini tuh hal-hal yang benar-benar tabu bagi mereka gitu. Tapi si RAL ini emang benar-benar meminta itu gitu kepada si Eno. Namun si Eno ini menolaknya dengan alasan dia takut hamil. Ya iyalah no, yang namanya udah ngelakuin hal kayak gitu, itu menjadi salah satu maksudnya itu menjadi salah satu konsekuensinya. Nah, belibet kan jadi ngomongnya juga. Dan mendengar penolakan Eno, RAL ini sangat marah, guys. Dia keluar mes, tapi dia tidak keluar dari area mes. Jadi dia hanya keluar kamar mes itu dan masih berada di gerbang mes tersebut. Dan dikatakan bahwa pada saat di gerbang mes tersebut, si RAL ini sudah hampir menghabiskan 2 batang rokok, guys. Dan pada saat itu ia bertemu dengan Arif. Jadi si Arif sama si Eno ini kan satu pabrik. Jadi si Arif ini juga tinggal di salah satu mes yang disediakan oleh pabrik tersebut. Namun beda antara mes perempuan dan juga mes laki-laki. Jadi mes perempuan ini ada di depan dan mes laki-laki ini ada di belakang. Dan si Arif ini bertanya kepada si RAL terkait dengan keberadaannya di depan mes. Dan si Arif ini ngomong kepada si RAL, katanya, "Ngapain lu ada di sini?" Dan RAL pun menjawab, "Gue lagi sama si Indah," katanya. "Itu loh, penghuni mes wanita yang paling ujung," kata si RAL ini. Dan merasa tidak kenal dengan yang namanya Indah, si Arifin ini juga bertanya lagi kepada si RAL, "Indah siapa?" katanya. Lalu si RAL ini menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut. Dan si Arif yakin bahwa ciri-ciri tersebut mirip dengan si Eno. Kalau cewek putih yang ada di kamar paling ujung itu namanya Eno, kata si Arif, bukan Indah. Pada saat si RAL dan si Arifin ini berdebat, datanglah salah satu teman Arifin yang bernama Imam Hapriyadi. Pada saat itu, si Imam sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor. Karena kenal dengan Arif atau Arifin, ia pun berhenti dan bertanya apa yang sedang diperdebatkan antara si Arifin dan RAL. Namun pada saat si Arifin ini menyebutkan nama Eno, si Imam pun menjadi tertarik untuk membahasnya. Sebab si Imam ini juga kenal dengan si Eno, dan bahkan si Imam ini sempat beberapa kali mengirim pesan kepada si Eno, namun si Eno tidak pernah sama sekali membalasnya. Jadi nih guys, si Imam sama si Arif ini juga pernah suka sama si Eno, namun si Eno ini tidak pernah menggubrisnya atau cuek gitu kepada mereka. Jadi intinya mereka bertiga ini suka sama satu wanita. Nah, kemudian si Arifin ini mengajak si RAL untuk kembali ke mes tersebut untuk membuktikan siapa sih si Indah ini, apakah benar itu bukan si Eno, atau mungkin sebenarnya si Indah itu Eno. RAL pun setuju dengan keinginan si Arifin, dan si Imam pun tertarik untuk mengikuti mereka. Mereka bertiga leluasa masuk ke kamar mes karena gerbang dan pintu kamar si Eno ini masih terbuka. Dan pada saat mereka masuk ke mes, ternyata si Eno ini tuh sedang tiduran gitu, berbaring dan hanya menggunakan tank top, guys. Dan tanpa ada komando, si Imam langsung membekap si Eno dengan bantal, guys. Kemudian si Arifin memegang kaki si Eno. Kemudian si Arif menyuruh si RAL untuk mengambil pisau di dapur. Namun si RAL ini tidak menemukan pisau satupun di dapur tersebut. Kemudian ia lari keluar mes dan ia mendapatkan cangkul yang berada di salah satu rumah warga di dekat mes tersebut. Ada yang mengatakan pada saat si RAL ini di luar, si Arifin memperkosa si Eno. Namun si Imam terus membekap mulut atau wajah si Eno tersebut. Tidak lama kemudian si RAL ini membawa cangkul dari luar. RAL pun sempat memberikan cangkul itu kepada Arif. Namun Arif menyuruh RAL untuk menggunakan cangkul itu untuk memukul kepala si Eno. Kemudian si Eno ini dipukul di bagian wajah hingga mengalami luka terbuka. Sontak saja pada saat itu wajah si Eno ini berlumuran darah dan si RAL ini sempat keluar karena emang geli melihat keadaan si Eno dengan bercucuran begitu banyak darah. Kemudian si RAL ini kembali masuk ke dalam mes untuk memastikan apakah si Eno ini sudah meninggal atau masih hidup. Dan RAL melihat wajahnya si Eno ini sudah digulung menggunakan kain. Pada saat itu si Eno masih bernafas. Selanjutnya kedua tangan si Eno ini dinaikkan ke atas kepala dan si RAL menggigit dada si Eno.
Setelah korban tidak berdaya, Arif menyuruh RAL untuk memegang kaki bagian kanan si Eno. Dan si Arif pun meminta RAL untuk meregangkan kaki tersebut. Jadi intinya pada saat itu si Eno dalam keadaan kaki yang mengangkang, guys. Dan pada saat posisi si Eno ini sedang mengangkang, Arifin mengambil cangkul dan gagang cangkulnya ini dimasukkan ke alat vital Eno Fariha. Dan tidak hanya itu, karena Arifin ini masih menyimpan dendam kepada si Eno Fariha, karena dulu si Eno pernah menolak dia menjadi pacarnya, dia pun langsung menendang cangkul tersebut sehingga gagang cangkulnya ini menembus sampai ke dada si Eno Fariha. Kebayang gak sih guys, gagang cangkul sepanjang itu masuk ke dalam tubuh manusia hingga 90%. Dan pada waktu itu, Eno Fariha pun meninggal dunia setelah dimasukkan gagang cangkul ke dalam alat vitalnya. Dan pada saat Arifin melakukan hal keji tersebut, RAL pun mengambil HP si Eno dan ia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya yang kena darah. Setelah itu Arifin pun menyusul keluar dan ia pun membasuh tangannya di kamar mandi yang sama. Imam kemudian keluar kamar dan ia pun menutup engsel kamar mes itu, agar tidak ada yang mengetahui pembunuhan tersebut. Lalu Arif menggembok kamar mes tersebut, kemudian kuncinya itu dimasukkan ke dalam mes lewat ventilasi udara dari luar. Lalu ketiga tersangka pulang ke rumah masing-masing. Hingga akhirnya jenazah ditemukan oleh rekan kerjanya, lalu polisi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan ketiga tersangka pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016. Oke guys, itulah dia kronologi tentang pembunuhan si Eno Fariha, dan mudah-mudahan ini adalah pembunuhan tersadis terakhir dan tidak ada lagi Eno-Eno yang lainnya yang merasakan hal tersebut. Dan pesan dari video ini adalah katakan tidak untuk pacaran guys, karena pacaran itu tidak ada sedikit pun hal positifnya, bahkan kebanyakan hal negatif daripada positifnya. Jangan pernah mengira bahwa pacaran itu akan mendewasakan diri kita, namun bahkan akan sebaliknya guys. Pacaran itu akan membawa petaka kepada kita semua. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini, dan jika kalian memang suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!